Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Auto Expose. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana mesin diesel dapat bekerja. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini dan share. Mari kita sebarkan pengetahuan dengan cara yang kreatif. Mesin diesel terbilang mesin yang unik karena jenis mesin ini gak perlu pakai busi. Lalu, bagaimana pembakaran dapat terjadi? Pada mesin diesel dikenal istilah self-combustion. Itu adalah kondisi di mana bahan bakar dapat menyala tanpa dipicu oleh percikan api. Lalu, bagaimana self-combustion ini bisa terjadi pada mesin diesel? Kita akan mulai dari komponen baru ke cara kerjanya. Secara umum, mesin diesel itu punya komponen yang sama kayak mesin bensin. Ada piston, batang piston, poros engkol, blok silinder, dan kepala silinder beserta katup-katupnya. Tapi komponen yang paling utama pada mesin itu adalah piston, karena berkat pistonlah langkah mesin bisa tercipta. Jadi piston itu cuma kerjanya naik turun di dalam blok silinder. Namun, naik turunnya piston yang membuat sebuah mesin dapat bekerja. Ketika piston gerak ke bawah, itu akan memperlebar volume silinder. Ketika piston gerak ke atas, itu akan memperkecil volume silinder. Pembesaran dan pengecilan volume silinder inilah yang dimanfaatkan untuk mesin dapat bekerja. Di atas blok silinder terpasang kepala silinder, yang di dalamnya sudah terpasang katup hisap, katup buang, saluran hisap, dan saluran buang, mekanisme katup, dan tentu saja injektor. Katup akan mengatur keluar masuk udara ke dalam silinder. Katup hisap mengatur udara masuk, katup buang mengatur gas sisa pembakaran. Sementara mekanisme katup akan mengatur timing pembukaan katup hisap dan katup buang. Mekanisme katup ini terhubung dengan poros engkol melalui sebuah rantai. Lalu di bawah piston terdapat connecting rod dan poros engkol. Kedua komponen ini berfungsi untuk mengubah gerakan piston yang awalnya vertikal menjadi rotasi. Dari sinilah awal mula putaran mesin bisa terbentuk. Sekarang, gimana cara kerjanya? Seperti yang tadi saya katakan, mesin itu bekerja memanfaatkan pembesaran dan pengecilan volume silinder. Lalu bagaimana caranya? Ketika motor starter memutar poros engkol, itu akan menarik piston untuk gerak ke bawah. Di saat yang sama, mekanisme katup membuka katup hisap. Lalu apa yang terjadi? Udara masuk ke dalam silinder. Kalau Anda pernah belajar tentang mesin bensin, ini namanya langkah hisap, di mana campuran udara dan bensin terhisap ke dalam silinder mesin. Pada mesin diesel juga sama, namanya langkah hisap. Tapi bedanya, yang terhisap masuk ke silinder itu cuma udara tanpa bahan bakar. Kemudian motor starter masih muter poros engkol. Putaran itu akan mendorong piston buat gerak ke atas. Tapi sekarang, mekanisme katup tidak membuka alias menutup katup hisap. Apa yang terjadi? Ada pengecilan volume, di mana sebelumnya ruang silinder ini terisi oleh udara. Akibatnya, terjadi kompresi. Kompresi ini akan membuat udara yang sebelumnya terhisap menjadi naik tekanannya dan suhunya. Udara bertekanan dan bersuhu tinggi ini dikonsentrasikan pada ruang kecil di atas piston yang disebut ruang bakar. Langkah ini disebut langkah kompresi. Setelah langkah kompresi, injektor akan menyemburkan solar ke dalam ruang bakar. Peristiwa ini akan menyebabkan self-combustion atau pembakaran sendiri. Ini dapat terjadi karena solar tersembur ke dalam ruang bakar di mana di situ sudah ada udara yang suhunya melebihi titik nyala solar. Titik nyala solar berada di suhu 300 derajat Celcius, sementara suhu udara yang dikompresi bisa mencapai 500 derajat Celcius. Hal itulah yang membuat solar mampu terbakar tanpa perlu pemicu. Pembakaran ini akan menghasilkan energi ekspansi yang mendorong piston, sehingga piston bisa bergerak ke bawah. Ini disebut langkah usaha. Dari langkah inilah energi dihasilkan untuk membuat poros engkol tetap berputar. Lalu piston akan naik sekali lagi. Kali ini katup buang akan terbuka, sehingga gas sisa pembakaran bisa terdorong keluar. Langkah yang terakhir ini disebut langkah buang. Setelah melewati satu siklus ini, flywheel atau pembuat pada crankshaft sudah menyimpan energi yang dihasilkan dari langkah usaha. Energi ini dapat membuat poros engkol tetap berputar hingga beberapa putaran, sehingga dalam posisi ini motor starter tidak lagi diperlukan untuk memutar poros engkol. Dengan kata lain, siklus akan berulang yang menyebabkan sebuah mesin running atau menyala. Jadi intinya, energi mesin berasal dari langkah usaha yang terjadi ketika solar tersembur ke dalam ruang bakar yang suhunya sangat tinggi.
Untuk membuat pembakaran itu terjadi, maka dibuatlah mekanisme dari piston hingga ke mekanisme katup sehingga mobilisasi udara, baik udara bersih atau udara sisa pembakaran, bisa keluar masuk dari dan ke dalam silinder dengan waktu yang pas sesuai RPM mesin. Sementara untuk timing penyemprotan solar oleh injektor diatur oleh sistem bahan bakar diesel. Untuk mesin diesel sekarang umumnya pakai common rail. Anda bisa lihat selengkapnya pada video berikut. Itulah cara kerja mesin diesel. Semoga menambah wawasan kita semua.